Saya adalah seorang guru. Saya mengajar di sebuah sekolah dasar yang jaraknya hanya beberapa langkah saja dari rumah. Di sekolah ini, jam belajar siswa terbagi menjadi 2. Dan saya sengaja memilih mengajar siswa kelas 4 yang setiap hari memulai kegiatan belajar di siang hari. Bagi saya, mengabdi sebagai tenaga pendidik merupakan sebuah panggilan jiwa. Namun terkadang saya merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sebab saya memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, yang tentu saja tidak bisa saya aplikasikan secara maksimal saat mengajar murid-murid di sekolah umum. Tidak memiliki 2 faktor. Habis itu apa tadi pengertiannya bilangan prima? Hal inilah yang bertahun-tahun lalu sempat mengusik hati kecil saya. Hingga akhirnya saya memantapkan hati untuk mewujudkan keinginan yang telah lama saya pendam. Menjalankan fitrah sebagai seorang wanita yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga tentu tidak pernah saya abaikan. Sebab dari merekalah dukungan terbesar saya dapatkan. Sudah sejak lama saya dan suami berniat ingin mengaplikasikan ilmu kami dengan mendirikan sebuah sekolah. Tentu saja sekolah yang kami maksud adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak istimewa yang tidak bisa menempuh pendidikan formal di sekolah umum karena keterbatasan yang mereka miliki. Hingga akhirnya keinginan tersebut bisa terwujud berkat usaha yang tidak bisa dibilang mudah. Kalau sekolah di sana Selby bagaimana? Oh iya, kan kebetulan kemarin kita pertama masuk sekolah, saya kasih rapat guru-guru. Saya tanya setiap guru-guru apa kendalanya kamu orang ngajar murid-murid. Habis itu apa kekurangannya Bu Nurnia, apa yang perlu diadakan untuk rencana ke depan triwulan 1. Nah, sudah saya catat semua. Sudah menjadi sebuah rutinitas. Di waktu-waktu luang, saya kerap berbagi cerita dengan suami tentang berbagai hal, terutama jika menyangkut anak-anak istimewa saya di Kusuma Bangsa. Pagi ini, saya, para guru, dan anak-anak akan melakukan kegiatan senam bersama. Kami bahkan mengajak masyarakat sekitar sekolah untuk ikut senam bersama. Tujuannya agar masyarakat sekitar sekolah bisa lebih paham tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, agar masyarakat bisa melihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mampu beradaptasi di tengah-tengah mereka, dengan harapan stigma tentang anak-anak disabilitas yang hanya menjadi beban dan ancaman bagi masyarakat itu bisa berubah. Anak-anak berkebutuhan khusus umumnya memiliki emosi serta energi yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan aktivitas seperti berolahraga serta bermain di luar ruangan. Ayo Anggi atur anak-anak, bantu atur anak-anak berbaris untuk ambil makanannya. Nah, biasanya setiap selesai berolahraga, kami melakukan kegiatan makan bersama. Di kelas ya, makan di kelas. Ya, ini Regina. Ya. Sabar. Luang apa namanya?
buang rezeki. Makanya kalian harus sekolah supaya Kegiatan ini menjadi agenda yang paling dinantikan. Dan bagi saya pribadi, momen ketika menyaksikan mereka tertawa bahagia adalah sesuatu yang sangat berarti. Karena itulah saya mengagendakan kegiatan ini sekali dalam seminggu. Sekolah yang saya bangun dengan niat yang tulus dari hati diwujudkan dengan kerja keras selama bertahun-tahun, serta dengan iringan doa yang tidak pernah putus. SLB Kusuma Bangsa telah menjadi rumah kedua bagi saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya David? Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Sehat-sehat? Belajar apa ini? Baba. Bagaimana? Kakak-kakakku. Oh, kakak-kakak. Bagaimana menulis kakak-kakak? Edi. Ya. Saya Edi. Oh, iya. SLB Kusuma Bangsa menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Terdorong oleh rasa prihatin terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekitar tempat tinggal saya. Kemudian memutuskan untuk mengajar mereka di rumah. Menjadikan rumah sendiri sebagai tempat untuk belajar. Meski hanya dengan 5 orang murid, sungguh membatasi ruang gerak kami. Belajar apa ini? Belajar huruf? Membaca. Saya diajarkan membaca. Ini apa ini? Ini apa ini? Bingsa, apa ini? Pintar. Apa ini? Ini. Apa tadi? B. Apalagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang jauh lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Di suatu kampung tampil, iya, mama bapamu lihat bapamu toh, iya. Kalau kamu sudah pintar. Saya pun berniat untuk mengembangkan sekolah ini. Awalnya kita mengadakan di rumah. Saya meminjam rumah teman dan kami juga sempat mengajukan izin di dinas kota. Setelah ditinjau ternyata tidak memenuhi syarat karena kendala karena lahan. Seharusnya untuk mendirikan sekolah itu minimal luas lahan itu 2.000 meter persegi. Di situ kami berpikir bagaimana cara kami untuk mendapatkan lahan yang seluas itu agar anak-anak ini dapat bisa kami tampung untuk belajar. Di tahun 2017, suami saya akhirnya bisa memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan sekolah dan kemudian mendapatkan izin dari pemerintah. Saya kemudian mengajak beberapa rekan guru berstatus honorer di SD tempat saya mengajar untuk membantu saya sebagai tenaga pengajar di sekolah yang saya dirikan. Saya saling juga begini. Kalau puluhan berarti yang ditulis 1 simpan puluh. Tidak banyak yang bisa saya janjikan kepada mereka. Saya hanya menjanjikan sebuah pengalaman hidup berharga yang bisa mereka rasakan saat memutuskan untuk membantu saya mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang ini huruf apa? Iya, K. Awalnya saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya karena mereka juga
memiliki rasa keikhlasan yang mereka miliki. Karena dari awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau kalian mau bergabung sama saya untuk mendidik ini anak-anak yang berkebutuhan khusus, jangan kalian bertanya mau digaji berapa. Yang penting kalian ikhlas, insya Allah rezeki akan mengikut dengan kalian. Syukur alhamdulillah, awal dari kami mendirikan sekolah ada beberapa guru yang mau mengikut sama kami, dan alhamdulillah juga sudah ada beberapa guru yang pernah ikut kami itu sudah diangkat menjadi PNS. Ya, dukanya karena saya berhadapan dengan anak autis. Itu yang kalau kita ingin bilang suruh mau menulis, dia tidak mau menulis. Dia hanya mau membanting, mau memukul. Jadi tidak sesuai, jadi sesuai keinginannya saja apa yang mau diajar. Jadi kita ikuti saja. Dukanya itu pergi pulang baku tare-tare dengan murid. Tapi ya alhamdulillah kita syukuri saja karena namanya kita kayak membantu juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini Caca. Ini kasih tinggi, ini kasih tinggi. Saya bertahan karena tidak tahu, rasa rindu saja terhadap anak mungkin. Kalau gajinya sama harga ojek pergi saja, tapi bukan itunya yang dicari. Hanya kita karena nggak tahu itu berhadapan dengan murid itu, kalau kita sudah libur, kita ingat dia mau ke sekolah. Kita sudah kayak menyatu nih dengan hatinya kita itu anak itu. Jadi bertahan bukan karena materinya. Kita hanya nggak tahu karena kasih sayang mungkin, rasa ingin, pokoknya rasa rindu ingin lihat nih itu murid lagi. Seiring berjalannya waktu, saya merasa terpanggil untuk mengumpulkan lebih banyak lagi anak-anak disabilitas di lingkungan sekitar Kecamatan Puasia. Sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah bersekolah karena keterbatasan ekonomi, atau putus sekolah karena keterbatasan fisik yang membuat mereka sulit beradaptasi di sekolah umum. Mereka inilah yang kemudian menjadi anak-anak didik saya di Kusuma Bangsa. Sabar dulu, dia dulu kasih. Saya bahkan berinisiatif untuk menyediakan kendaraan antar jemput untuk mereka. Bahkan segala perlengkapan sekolah sudah disediakan untuk mereka. Agar para orang tua tidak terbebani dengan segala keperluan sekolah, termasuk fasilitas antar jemput bagi semua siswa tanpa terkecuali.
Saat ini hanya tersisa 6 guru yang berbagi tugas membimbing puluhan siswa. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan usia dan klasifikasi disabilitasnya. Masing-masing memiliki pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Saya pun terkadang turut serta mengajar mereka. Kalau dilihat umur, David ini sudah termasuk golongan kelas 4. Kelas 4 dan David bisa belajar tentang sains, IPA. Kayak mengenal tumbuhan, hewan, manusia, itu dia dapat memahami. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kecerdasan yang mengagumkan. Hanya saja memang kebutuhan pendekatan emosional serta metode belajar yang tidak monoton agar anak-anak ini bisa memahami dengan mudah. Metamorfosis itu dibagi menjadi berapa tadi Yusnin waktu dibaca? 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sama saja. Gak apa-apa itu. Terkadang kami memberi materi pelajaran di luar kelas untuk membantu mereka agar merasa lebih nyaman. Tidak terlalu sulit memberikan materi kepada anak-anak penyandang tunadaksa atau tunarungu. Sebab mereka lebih cepat mengerti, apalagi dengan penggunaan alat peraga seperti tumbuh-tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apanya? Mana itu yang disebut akar? Yusnin, mana itu akar Yusnin? Ya, itu akar. Habis itu apanya lagi? Untuk ekstrakurikulernya yaitu kepramukaan. Bersama keterampilannya kami laksanakan di setiap hari Sabtu untuk kegiatan kepramukaan dengan keterampilan. Keterampilannya kita belajar menganyam, belajar juga membuat kerajinan-kerajinan tangan yang bisa kita tampilkan di kelas, di ruang-ruangan keterampilan yang sudah kami sediakan. Ya, sudah. Toh? Doang. Tarik enggak? Ya, menakan sini. Jadi ini harus ditariknya aja. Ya, gitu. Selain memberikan pelajaran berupa materi, anak-anak ini juga dibekali dengan keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan menganyam. Agar anak-anak di SLB Kusuma Bangsa bisa memanfaatkannya untuk melatih saraf motorik mereka. Ini luar, sekarang dalam. Udah itu ini lu. Selain itu, kegiatan menganyam ini juga bisa melatih konsentrasi sehingga anak-anak bisa berlatih untuk lebih fokus. Menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengurus anak-anak di SLB Kusuma Bangsa membuat saya terkadang merasa khawatir pada anak-anak saya di rumah. Namun kekhawatiran saya justru ditepis dengan segala bentuk dukungan yang diberikan oleh anak-anak saya. Kalau belum pintar menulis, jangan pakai bolpen. Ini Bu Guru bawakan pensil tadi. Nah, ini punyanya siapa ini? Nah. Putri kandung saya bahkan memberikan dukungan yang begitu nyata kepada saya dengan turut serta mengabdikan diri sebagai guru di SLB Kusuma Bangsa. Saya lihat itu
motivasi dari mereka itu lebih mengistimewakan anak didiknya yang di sana, rumahnya yang di sana. Kalau ada rezeki, ada apa, saya suka bilang, "Mak, ayo Mi kita perbaiki dapur, biar kita plastika, kita apakah, apa jawabannya Bu?" Dia bilang, "Nggak usah Mi, nanti anak-anakku saja yang perbaiki rumahku." Jadi pokoknya kalau ada rezeki yang kurang di sekolah sana apa, kurang muridnya apa, intinya rumah kita ini hanya sebagai tempat singgah saja. Iya Bu, dia lebih ke ibu bapak saya itu lebih mengistimewakan rumahnya yang di sana. Kalau siswanya sudah 1 minggu itu ndak datang sekolah, dia cari ke rumahnya. Kenapa ini anak ndak sekolah? Dipanggil lagi sekolah. Kalau orang tuanya alasan, Bu, ndak ada ininya, ndak ada alatnya, dicarikan lagi supaya dia mau sekolah. Kalau didapat di jalan dia memulung, dipanggil lagi, ayo sekolah lagi. Jadi anak-anak itu terbiasa mau sekolah gitu. Perjalanan saya membangun SLB Kusuma Bangsa belum berhenti sampai di sini saja, dan masih akan terus berlanjut selama saya masih hidup. Dulu saya memilih sekolah guru pendidikan khusus. Saya menginginkan anak-anak yang mengalami kekurangan itu dapat diterima masyarakat agar mereka mengetahui bahwa anak-anak yang disabilitas ini ternyata masih berguna apabila kita mengajar. Dan niat saya ikhlas dan tulus, dan saya inginkan bahwa setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Setiap anak terlahir atas kehendak Sang Pencipta. Begitu pula anak-anak saya di SLB Kusuma Bangsa. Mereka lahir ke dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Mereka bukan beban, bukan pula aib. Kita tidak punya hak untuk membunuh mimpi mereka, apalagi menutup kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saya percaya anak-anak terlahir di dunia ini untuk disayangi. Mereka hanya butuh dicintai dan diterima, bagaimanapun kondisi mereka.